Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang merkantilisme. Kelompok 6 beranggotakan Alivia Desi Ramadhani yang akan menjelaskan tentang merkantilisme, Sabrina Berliana Putri yang akan menjelaskan tentang sejarah merkantilisme, Syabrina Yusnaini yang akan menjelaskan tentang neomerkantilisme, dan M. Rifki Mustafa yang akan menjelaskan kebijakan-kebijakan neomerkantilisme. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih merkantilisme itu. Jadi, merkantilisme adalah istilah dalam teori ekonomi yang mengacu pada upaya suatu negara untuk melindungi kelas perdagangan dari persaingan asing. Definisi merkantilisme bisa digambarkan dengan yang pertama, state income. Maksudnya, jika suatu negara ingin menambahkan kekuasaannya dengan menambah pendapatan. Ada expansion, jika suatu negara ingin menambahkan kekuasaannya dengan cara ekspansi ke negara lain. Ada protectionism, atau cara negara untuk menerapkan idenya, dan billionaires, yaitu suatu cara negara untuk memicu minat negara lain meminjam uang dengan cara merendahkan suku bunganya. Dan poin dari definisi merkantilisme itu yaitu fokus memaksimalkan pendapatan dan meminimalis kerugian dengan ekspansi dan protectionism. Merkantilisme adalah sistem perdagangan ekonomi yang membentang dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Merkantilisme ini juga didasarkan pada gagasan bahwa kekayaan dan kekuasaan suatu negara paling baik dilayani dengan meningkatkan ekspor, dan dengan demikian melibatkan peningkatan perdagangan. Sejarah dan filosofi merkantilisme. Pada abad ke-16 sampai 19, merkantilisme sangat bervariasi dan berkaitan dengan kebangkitan negara-negara di Eropa, di mana pada masa itu, gagasan tentang state building dan intervensi ekonomi lebih mendominasi pemikiran ekonomi politik demi keamanan bangsa dan negaranya. Filosofi politik merkantilisme ini menyarankan tentang mengapa dan bagaimana sebuah negara dapat menghasilkan kekayaan dan kekuasaan untuk melindungi masyarakat dan perkembangan ekonominya dari ancaman luar. Hal ini didukung dengan pendapat Karl Stille yang menekankan bahwa perang adalah alasan utama raja dan pejabat lain dalam mengambil tindakan sekaligus untuk mengamankan negaranya. Dalam sejarahnya, praktik merkantilisme ini memperoleh kekuatan penuh setelah 30 Years' War yang berakhir di tahun 1648, di mana pada saat itu raja dan pejabat menganggap perdagangan adalah sumber lebih untuk kas negara. Alhasil, pedagang memperoleh hak properti lebih banyak dan status sosial yang lebih tinggi. Setelah menjadi ancaman yang kuat bagi merkantilisme, diketahui mundurnya ekonomi liberal adalah pada saat ditemukannya bukti sejarah yang bertentangan dengan ekonomi liberal. Karl Polanyi berpendapat negara-negara hanya menggunakan kebijakan perdagangan bebas sebagai alat lain untuk melindungi dan mendukung industri mereka sendiri. Neomerkantilisme atau merkantilisme era modern. Munculnya neomerkantilisme ditandai dengan adanya krisis minyak pada tahun 1973. Pada saat itu, organisasi negara pengekspor minyak di dunia yaitu OPEC menaikkan harga minyak 4 kali lipat dalam satu malam serta mereduksi pengiriman minyak ke negara lain sebesar 25%. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis minyak bahkan resesi ekonomi di banyak negara. Hal ini terjadi karena negara-negara tersebut terlalu bergantung pada OPEC ini tadi. Nah, sebagai respon atas terjadinya kejadian tersebut, negara-negara seperti Amerika Serikat dan aliansinya menekankan pengadaan perdagangan internasional yang bersifat terbuka. Namun, perdagangan terbuka itu berpotensi untuk meningkatkan persaingan internasional. Nah, karena negara-negara itu ingin tetap berada di atas dalam persaingan internasional, mereka mengaplikasikan kebijakan neomerkantilisme untuk melindungi kepentingan negaranya. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau pengaplikasian kebijakan neomerkantilisme itu tujuannya untuk agar tidak bergantung kepada negara lain dan untuk memaksimalkan keuntungan. Contoh kebijakan neomerkantilisme yang diterapkan pada saat itu, yang pertama ada hambatan non-tarif yang meliputi regulasi pemerintah yang ketat, pengetatan standar kesehatan dan keamanan, dan kuota impor. Yang kedua adalah subsidi pemerintah, yang bertujuan untuk mereduksi surplus komoditas dan menjangkau lebih banyak pasar ekspor. Dan yang ketiga ada kebijakan tarif, yaitu penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Slide selanjutnya merupakan penjelasan kebijakan neomerkantilisme yang diterapkan negara-negara zaman sekarang. Kebijakan industri dan infrastruktur. Banyak negara-negara yang membatasi investasi asing di negara mereka dengan berbagai cara yang bertujuan untuk mengurangi ancaman terhadap kemerdekaan atau kedaulatan nasional. Yang pertama yaitu membatasi persentase saham di perusahaan domestik.
Yang kedua yaitu melarang investasi asing dalam industri strategis. Yang ketiga yaitu mempersulit pihak asing untuk membeli tanah atau real estate. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan dalam negeri atau untuk mencegah pihak asing mendapatkan terlalu banyak kendali atas suatu sektor ekonomi. Kebijakan sumber daya strategis. Negara-negara pemasok sumber daya strategis cenderung memandang kapasitas mereka dan ketergantungan negara lain sebagai sesuatu yang positif yang dapat meningkatkan kekuatan dan keamanan. Namun di dunia nyata, negara terus berusaha meminimalkan ketergantungan mereka pada negara pemasok sambil mengembangkan kondisi yang membuat orang lain bergantung pada mereka. Yang pertama yaitu berinvestasi pada negara pemasok komoditas agar dapat mengeksplorasinya. Yang kedua yaitu membangun aliansi politik dan militer dengan pemerintah penghasil sumber daya besar agar bebas dari ancaman negara lain.